Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'badu, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Babus Salam beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua Penitia peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang membersamai kita pada kesempatan ini, dan saya tentu tidak lupa mengucapkan rasa hormat saya kepada guru saya yang beliau duduk di samping saya, Bapak Dr. Andes Muhammad Ramli. Beliau adalah guru saya waktu sekolah di SD Teladang, di SD 2 Sengkang. Bukan sekadar beliau sebagai guru, tapi beliaulah yang mengajar cara belajar, dan cukup terkesan bagi beliau, bagi saya. Salah satu yang saya syukuri dalam perjalanan hidup saya juga bersahabat dengan beliau, dengan guru saya. Tetangga juga dulu di BTN Tae. Satu waktu kutanai aga olahraga tapu naseng mah tenis kak, maka kak iya mah tenis tuh maka deh tapi anu naseng iya dia magagang gotaku, maka kak iya dia tuh magagang gotaku masa cucu itu boleh terus si bawah nama cule. Akhirnya saya setiap selesai sholat subuh sama-sama ke lapangan tenis, sampailah beliau gantung raket karena dokter mengatakan sudah harus istirahat. Alhamdulillah bersama pada malam hari ini. Insya Allah ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dari masjid ke masjid. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa mulianya masjid itu. Allah birna masjid dena kedafung Allah Ta'ala minal Makkah ila Palestina, tapi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Dan alhamdulillah kita semua pada detik ini berada di masjid yang disebut Allah tempat mulia. Dan ini yang mana? Tabe to boleh nak kifung Allah Ta'ala ya konta ki masjid to boleh nak kifung Allah Ta'ala to ritu anak kifung Allah Ta'ala fuang Allah Ta'ala na paguruangi ya konta to boleh tak pakalebih to boleh tak. Kalau Allah yang mengajarkan, kalau syariat Islam yang mengajarkan untuk memuliakan tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana memuliakan tamunya. Fiku carana bung Allah Ta'ala tuane tu boleh Allah pasti lebih tahu. Aga na melo na tuananga kifung Allah Ta'ala sini na tomo-tomo lebih kehadir. Aga na melo na tuananga kifung Allah Ta'ala na rekongka ki kobolana. Iya romelo na tonanga kifung Allah Ta'ala na rekongka ki kobolana
ya hari itu Allah akan bersedia menerima doa-doa kita ketika kita berdoa di tempat suci seperti ketika kita berada di tempat suci seperti ini. Oleh karenanya ketika kita berada di masjid, perbanyaklah berdoa, perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menggerasi bahwa berdoalah kepadaku, niscaya saya akan mengabulkan doa-doamu. Ada yang menarik, Bapak Ibu yang saya hormati, Guruta almarhum Ki Haji Muhammad Yunus Maratang napak guruangi makada namo fajje tak midegaga ello toki ko Allah Ta'ala. Apa saja kebutuhan kita mintalah kepada Allah, dan ketika kita minta kepada Allah maka Allah lebih senang kepada kita. Nah wujudnya ki Allah Ta'ala maka deh ataku tongan lagi iya minon rema darari iya minon rema relau, mintalah kepada Allah. Sekaligus yaitu nak pasilai ngengi nareko si mata meloki pada tadi mancaji sebalikan nak ya kokoki wong Allah Ta'ala si mata meloki si mata nahuji ki wong Allah Ta'ala ya to si nareko pada tadi mancaji on remelau si mata meloki si mata loki mana subale deke fajeta lari ke bali boleh melau. Guru tak pernah berkata itulah sebabnya bolano gie yolo dua tangan nak engka yolo engka monri magi nareko engka to hole na deka aga golata laro ki monri tu ulo itu lah katanya filosofinya. Lo ki mapete bale deka aga hajeta joka ki bali boleh melau tabe beli bola kata bajeta na sende ni malah mega siagi hamba sefua kubot jemua bajanna lo siki manna sukaju joka siki melo beli bola bajeta asa ngalono dena na padi wenni bajanna si lo siki manna subale angka mo baka bajje ana padaki nasangano yasoe ahai magi kuahai pasat tempe betul nalitungku. inilah kalau selalu minta kepada sesama manusia, semakin kita minta semakin justru merasa terbebani, tetapi ketika minta kepada Allah justru semakin senang. Cuma ada tantangannya, Bapak Ibu yang saya hormati. Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa betapa pentingnya yang disebut doa, masih ada orang yang tidak tahu berdoa. Kata Gurta, masih ada orang yang tidak tahu berdoa, hanya seperti melapor kepada Tuhan. Ya koma kami ini sekadar amin, bahkan ada masjid si gorang-gorang amin pada lero itu sentral ini mukul ibadah doa mestinya itu kata guru kita ketika kita berdoa mesti ada poinnya apa yang kita minta. Ya Allah anugerahkanlah, ya Allah berikanlah, ya Allah curahkanlah kepada kami. Berarti ada, jadi doa itu adalah permintaan. Berarti ada yang kita minta kepada Allah. Ada yang kita minta. Ya kalau sekedar amin, begitu selesai, amin kumilo naseng. Jadi itu bisa maka bawah maya berarti. Doa itu artinya minta kepada Allah, sehingga saya terkesan, dan ini sudah berulang-ulang, dan saya kira bapak-bapak ibu sudah tahu ketika Gurta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle mengajarkan doa maka ada Gurta fadalan no folofeng lo kapa guru ko melo doang aja lalo muani yewe farelo doang aja lalo musalewi malamana ni ko senana folofeng lalu lo ngaki baraka ya jangan ko pisah dengan doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
maka ada muri ewa ya baru satu yang kalengnya. Tetapi guru tak kemudian mengatakan bagaimana caranya kau mengamalkan doa ini. Dia bilang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, guru tak mengatakan tidak begitu caranya, tidak begitu. Bagaimana caranya? Ya ketika kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ketika sampai pada fid dunya hasanah ngoreki decen nalino, maka pada saat itulah apa yang menjadi poin kita. Rabbana atina fid dunya hasanah malase kasih tomato aku tafadisi. Rabbana atina fid dunya hasanah mulai bisnisku tafa barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah angka kasih wijakku matutup padisang eta werengi padisang makasingi mak barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah mak bangu wale kata falisa. Artinya ada poin dari doa itu, ada poin doa kita nasabah lino malon malasakan apa yang menjadi poin kita pada saat itu. Kemudian wa fil akhirati hasanah, ya tentu kita keselamatan dunia akhirat. Sama juga yang diajarkan oleh Ki Haji Mustafa Bisri ketika kita jadikan terapi, sekaligus ini menjadi nasihat bagi kita semua bahwa tidak perlu selalu memburu doa. Kalau sudah ada poin, sudah ada sesuatu yang kita jadikan sebagai wirid, bisa saja itulah. Termasuk tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Termasuk diantaranya ini suratul Fatihah. Beliau mengajarkan begini ketika kita baca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sampai pada wa iyyaka nasta'in, kita ulanglah sebanyak 7 kali wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami memohon pertolongan, sambil kita perhadapkan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang kita butuhkan. Berarti poin kita punya poin. Itulah yang disebut dengan berdoa, meminta kepada Allah. Cuma gurita Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar selalu menasihatkan kepada kita, jangan selalu berdoa yang selalu fisik material. Warang-parang agak naik sarang walet. Ada doa yang bagus. Apa itu? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa itu? Allahumma inni, ya Allah bantulah saya, ya Allah tolonglah saya, inni ala zikrika, mengingat kepadamu, wa syukrika, mensyukurimu, wa husni ibadatik, tabantu ka pekasingi ibadahku. Tabe. Mengapa kita perlu berdoa tentang ibadah ini? Mengapa? Nasabah lalanna ye perjalanan tak konebo nadino engka bali dihadapi. Niga dihadapi, baniaga dihadapi, engka ya setan melo mapagali-gali. Yeye setannya bapak ibu, ya komelo ki matandi nakalaki setangi, nakalaki, magi nakalaki. Nasabah iro setangi ya memet tomiro bawan najama godaki. Nama pemula jadi letup maku ko iro bawan najama magoda jadi profesional nih. Nakala nih pada toko dosen, mapamula taraka mancaji dosen, letup profesor, iro bawa kenapa guruan? Nafala nih pada to sa viri oto asoso nyo kaju pandang lalu cambah ni semana nih pemono galampunge pemono tikungange pemono mega bahaya ini seni mapa kotor setangi ni seni kalamahata bapak ibu ni seni makdai ikabi cede miyai pajang laba sih. Lalu Imam Al-Ghazali mengajarkan begini. Iako engkasu melo mokoki melo laluki age go kami ngade ya reswe maka dirempoi remponi apa
Quran manjulu-nyulu. Rukai tapi nalalu ko memang. Bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali mengajarkan. Oli Fuanna. Funna bola, engkau rosumwe. Langsung mesuir Fuanna. Dompet, tama ko. Wih, tepat tama lah dompet. Ya saya masuk ke dompet ya nasu ya. Agak sana. Balok. Oh, balok. Tama ko. Magang gue boleh aja kok. Tama ko. Lari suwe. Begitu juga menghadapi setan. Ada setan yang mengganggu, ada setan yang selalu menggoda. Panggil yang menciptakan setan. Minta tolong kepada yang menciptakan setan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kita selalu berdoa, Allahumma inni, tolonglah saya, bantulah saya. Apa tadi poinnya? Ini ala zikrika, mengingatmu, wa syukrika, mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan selalu baik ibadahku. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang menarik ini, ada yang menarik. Dena namita natamulan ramalang. Kira-kira 1 bulan lebih lagi lah kita berpuasa ini. Ada yang menarik dari ayat puasa. Ayat 183 tentang puasa. Kutiba alaikumus syiyam. 184 tentang orang-orang yang tidak mampu menunaikan puasa. Apakah karena sakit atau karena musafir. 185 tentang Al-Quran. Agak gunanya Qurannya syahrul Ramadan allati unsila fil Quran. Nah, 186 ini yang menarik ini. Ada yang menarik. Wa isa sa'alaka ibadi narikkunatanaiko wa isa sa'alaka ibadi narikkunatanaiko atakku Muhammad ibadi narikkunatanaiko ata makasiku ata tundru'e anni tentang saya fa inni wadangi Muhammad fa inni qoribo majapunna ya macawet katuriataku. Ini menarik ini Pak. Narikkunatanaiko ataku atamalabbi'e. Kenapa kita tahu dari atamakasingnya? Nah sebab iya kata abdon hamba ada 2 jamaknya, ada ibad, ada abid. Kalau ibad ataku tundruwe, narikkunatanaiko ataku tundruwe tentang saya fa inni qoribo majapunna ya macawe karyataku. Tabe Bapak Ibu ya kumakadaka anggota aku tuh ya Pak Prabowo aja tambah tepat ya kumakadaka si anggota kayak menteri agama macawet aku menteri agama aja lo tambah tepat wadi jadi pengakuan itu. Tapi ya ku Pak Prabowo makada anggota aku Pak Salman tepeki apa ada makada ya kalau beruta menteri agama makada anggota aku tuh Pak Salman tepeki. Nah sabab Pak Menteri makada ya makada anggota aku tuh Pak Menteri Agama aja yolo tertusuri yolo jaka mana mengaku bawah nih di dalam ayat ini fuang Allah Ta'ala makada macawet katu kiataku fuang Allah Ta'ala mengakui ki bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang bertakarruf kepada Allah, Allah mengatakan macawet kekuatanku. Alena mengakui ki korib. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia ini korib, teman karib. Ya kok bahasa gaulnya besti. Wah, jadi tua mengatakan bestiku, besti nama lagi Allah Ta'ala. Ini kan mengakui alena Allah Ta'ala. Yakko besti itu, yakko tamang akrab itu bisa tuh kita bergaul. Misalnya begini, mameraja ki, matinro ki, yakko besti tak pernah kabik itu. Aja matinro, macarana tahu ku anggota. Yakko siang motoki,
Ya aku tanya anggota de tuh mana nana siapa kurki tapi aku bestita oh ya aja tak ada. De agama apa mula tuh naki ko to mana naki mataru aga besti. Tabe. Ya kota poloki minra motor atau loki minra kendaraan. Ini deh indra motorona. Nah, bestita. Ya kau mabela ki kota we mana kita berani minta. Nah pacarata melo. Bos, motor rumah. Nah, kenapa? Itu sudah akrab. Sudah akrab. Iya, kalau sudah akrab. Pertanyaannya ini, mari kita menjaga keakraban itu, keakraban kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keakraban itu. Nah, inilah nanti kita bangun di bulan Ramadan ya. Inilah artinya lebih puncaknya di bulan memperbaiki puasa, memperbaiki banyak Quran, memperbanyak di dalam masjid, memperbanyak tinggal di masjid itu, mempertakarub kepada Allah. Kemudian kita pelihara kata-kata itu menjadi bestinya Allah ketika kita minta. Wasasala kaibadi. Ketika hambaku minta wasasala kepada ini, fa inni qad ujibu da'watad da'i sahadani. Saya akan mengabulkan doa-doanya ketika dia meminta kepada aku. Saya selalu teringat Bapak Ibu sebuah kisah ini saya terkesan sekali kisah ini. Ada seorang dokter di Bangladesh, di Pakistan, mau melakukan perjalanan pesawat di sebuah daerah. Waktu naro di pesawat itu tiba-tiba majai cuaca cewek. Kemudian pilot mengambil keputusan mendarat darurat di sebuah bandara terdekat. Waktu naro mendarat ni makutana ya dokter pilot tete siapa ini dilanjutkan perjalanan ni. Maka dia pilot dokter dia nanti tentukan sebab persoalan cuaca ini. Loki je lovega dokter dia sebut maka dah loka joka kampung ye. Maka dia pilot ya komelo ki joka ke kampung amo to bawan ni. Nah sabaya yon relepange si bawa yero tujuan ta wadi jangko dalam mobil. Maka dari tu ya cocok nih sebab ma periferila dekat taruh nak marental auto. Si paduduan safiri dalam perjalanannya itu Bapak Ibu dia memasuki pedalaman kampung-kampung degaga lampuna degaga listrina majalo lenge pokoknya pedalaman terpencil lah tiba-tiba sampai di sebuah desa kampung tiba-tiba busiret deh tapi lolo isana lolo tak pemugu iya tuh Pak Ibu mugu. Maka dia safiri wah dokter masuk lang itu tapi pas yero non relepang itu angka bola tuka yero non relepan di semua pedalaman terpencil ini. Maka dia safiri dokter sambil lupa de cewi yewe oto ewe maka si kafa ya kumeloki ape rumah ngayolo kwe boleh wero istirahat nih. Maka tokato nih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar seorang ibu-ibu. Tapi wadi kakak kasih mape rumah cinampan na sebab masolang no toko. Maka dia ibu taman duduk lah. Tapi ni kate wasi bawa kibone. Naseng sifat dua maka kasih anakku. Fike vele anakta maka dekat kulala. Magi de nasu malase kasih malase metani malasa kada ye metani malasa metani magi data tiwi mabura maka da ngacenne ni mabura ko Pakistan deva gaga dokter ne wasi cocok dan orang berkata penyakit anak saya ini hanya bisa ditangani oleh satu dokter spesialis di Pakistan ini. Maka magi data TV koro nah sebenarnya pura nih daftar tetapi untuk bertemu dokter itu butuh beberapa waktu butuh antrian panjang tetapi saya selalu berdoa ya Allah pertemukanlah anak saya dengan dokter spesialis itu
Dokter ini kemudian bertanya, siapa nama dokter itu? Siapa tahu saya bisa fasilitasi ki, bantu ki, waleki jalan untuk bisa bertemu dokter itu. Ibu itu mengatakan nama dokter spesialis itu namanya Dokter Ahsan. Dokter Ahsan namanya. Begitu menyebut Dokter Ahsan, dokter ini kemudian berlinang air matanya, bahkan terisak-isak, menangis, tak singa-singa. Maka dia ibu, maka kita teri. Dia bilang, sayalah Dokter Ahsan. Iya, Dokter Ahsan. Ini disampaikan seorang ulama besar, cuma dia dalam bahasa Inggris narasinya. Sayalah Dokter Ahsan. Kemudian Dokter Ahsan ini mengatakan, ibu, gara-gara Farelo duakta nama cuaca. Gara-gara Farelo duakta yuerengi ilham yero piloe, maka dia pilo mendarat darurat kok di tempat ini. Gara-gara Farelo duakta saya diberi petunjuk, ahoto kok sabta kok rental kak. Gara-gara Farelo duakta begitu saya masuk di kampung tak mana tak masih reda, dan persis yolo bolata mogo oto calon oto ini. Inilah kekuatan doa. Ya kuidi maka daki kebetulan desa gaga kebetulan kolebo nelino pak. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah yang kita bahasakan dengan kemampuan berdoa. Itulah tadi poin pertama, jadikanlah masjid ini ketika kita berada di masjid ini takarrub kepada Allah sedekat-dekatnya. Bahkan Gurta Pak Menteri Agama menganjurkan kepada kita semua, di rumah kita masing-masing ada ruang-ruang yang kita jadikan khusus untuk takarrub kepada Allah. Ya meloki mengaji engke ruang takarrub, meloki masih kiri angka ruangan tertentu, meloki mas sempat sunnah atau bahkan mungkin tidak sempat masih mau sholat di situ ada tempat-tempat khusus, bukan tempat ya toroyon remalo ditempatkan disebut dengan mihrab khusus, dan di situ juga tentu punya vibrasi, kata Gurta Menteri Agama. Ada cerita dari Gus Baha. Bapak kenal Gus Baha? Ada ulama dari Jawa Tengah namanya Gus Baha. Pak Kures menyebutnya Al-Quran berjalan. Pernah bercerita pak, Wattuna melo mancaji Presiden Pak Jokowi manaringi Pak Prabowo. Jok kemana kota Bandrite? Namanya Maimun Subair, almarhum Mbak Mu. Joka Pak Prabowo ke Maimun Subair. Mbak Mu doakan saya. Maka ada Maimun Subair, ya silakan kami nih. Amin ya Allah, amin. Di sana ke Pak Jokowi kamar laringi. Joka to melo doang, melo to ku Pak Mbak Maimun tu yelo doang to. Tapi maka dai Pak Maimun Subair tapi telo doang kak supaya saya jadi pemimpin. Maka dai Maimun Subair aja nih ku yelo doang aku. Iko juga kurun roku unre doang bukan Pak Jokowi kurun. Ternyata yang jadi presiden Pak Jokowi. Saya tidak tahu apakah ada hubungan. Jadi Pak Prabowo didoakan oleh Maimun Subair, Pak siapa tadi Pak Jokowi tidak didoakan tapi disuruh sendiri berdoa di tempat mihrabnya Pak Maimun Subair. Artinya ini pelajarannya ini kepada kita semua bahwa itulah tadi bahwa di setiap di rumah kita ada tempat-tempat yang kita jadikan sebagai space itu untuk menjalin hubungan kepada Allah. Dan ini kalau orang mengatakan ada vibrasi, bahkan itu Gurta Menteri Agama menganjurkan kepada kita jangan selalu ganti-ganti sajadah. Sedina sujadat tafaki. Artinya usahakan itu konsisten dengan sujadat tak. Nolnya kafe tongapin apa tersele. Ini dimensi lain pak. Nanti ketemu guru tak kekanewi. Apa itu? Artinya apa? Artinya beliau mengatakan benda-benda sesungguhnya ini
Kita bahasakan sebagai benda mati, tetapi sesungguhnya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah sajadah-sajadah kita, ruangan-ruangan yang sering kita jadikan sebagai tempat. Wah, inilah poin pertama, jamaah Islam Mi'raj yang saya muliakan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah dibacakan oleh pembaca Mi'raj kita bahwa mega peristiwa-peristiwa nita nabita. Engkau tahu nakakai ruhana malampe kanungkunna tembaga na padena baja nakakai ruhana makutana Jibril aga ero Jibrilu makade Jibrilu ya naru umakmu ujewe mak gosip. jadi orang yang apa na cakar ruhana cakar ruhana. Saya sering bercanda Bapak Ibu, saya sering bercanda awang kami matutu tahu ya roh bina mak gosip ya ko mangoto jo kajuk pandang apa mula to na kote mak gosip materu ya menina faja mak gosip na rafi mani cambah na muyero gara-gara membuat toma ni bicanda nama apa dena faja manan. Itu ada orang yang makan ada daging yang baik tapi dia pilih yang busuk ni daero ya naru umakmu pojewi selakeno si bawa kedo salah. Ada juga orang perutnya pada lopoda boleh ni kada yero maka ada umakmu yang suka makan riba. Ada orang yang ada kayu entah aju si sana laba yero tahu terbakarlah orang itu ni yero ya naro tahu si mata male gagana pada narifan caji. Apa hikmahnya? Kita mengambil hikmah. Hikmahnya adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini menambah indera kita, menambah sudut pandang kita. Artinya apa? Engkau tadi nak sampajang repa-repa ununa jadi bajak kuele Bapak Ibu tafati ni we kacamata. Tafati ni kacamata we Pak Lurah de gaguluna misalnya mana kata saya de gaguluna Pak Lurah de gaguluna Pak Desa kalau rusak kalingena mak menurut penglihatan Isra Mi'raj de gaguluna magi na sampai na sampajang. Weh nandra di bolana yanu wah mana kaji nandra di bolana talero kesina bola kesi falak kesi yang kamu lihat tapi penglihatan Isra Mi'raj nandra di bolana magi tanana tawelesa napa tatongi falak. Ini penglihatan Isra Mi'raj ini penglihatan Isra Mi'raj joka sikit pasat tempe tapo boros sikit weh nandra ami pasat tempe wah mana kaji Pak balu beram ni roh Pak balu lambat ni Pak balu agami ikum itewe tapi penglihatan Isra Mi'raj nandra magi na batitiu lana na kurangi timbangan. Ini penglihatan Isra Mi'raj menambah indera keenam kita ini menambah indera keenam jadi tidak lagi sekadar penglihatan fisik tapi di metafisik ini bagaimana kita apa ini penglihatan itu tadi sekaligus memberikan nasihat kepada kita jakam mana bela nasabayan ni tewero na bita endun na perjalanannya acapurna jama-jamange jejero acapurna jama-jamange ya kongka to maceko-ceko tatulu ya kongka si mata gosi pitawe nakake adena yero acapurna jama-jamange nah sangat boleh jadi yero ni tewe na bita fure dego tetapi alhamdulillah lewat malam ini mari kita mengevaluasi diri jakam mana yero ni tewe na kita majae anu fure dego tetapi Allah memberikan ruang kepada kita untuk kembali kepadanya. Inilah yang disebut dengan taubat, kembali memperbaiki diri. Menariknya kemudian sini na tomato bikin kehadir tanya bawang ini umat awamnya diminta untuk bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahkan berkata wallahi kata Rasulullah
Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih aksara min 70 marrah. Saya ini iya nabi Kak, suruh Kak. Mestinya Tuhan, saya tidak kurang dari 70 kali saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mancaji wirid nih ya, mancaji bacaan-bacaan tertentu nih. Kalau Rasulullah sendiri dia baca toba, apalagi kita beristighfar, memohon ampun kepadanya. Profesor Dr. Quraisyah pernah bertutur begini Bapak Ibu. Yakung kamatu to tamaranaka. Ranaka atau neraka? Neraka ya. Kok yakung kamatu to tamanaraka. Alena matoto patamalena neraka. Alena matoto magi tabe. Allah sudah menunjukkan. Ini yewe galanna to madecenge. Yakko ye tole selamat ki, bahagia ki, tenang ki, kita memperoleh ketenangan keberkahan dalam hidup ini. Yakko ye tole salah jalan ki, salah kero ki, majai perilaku maga ki, masolat ki, enaja ki, dena baraka kehidupan tak. Tapi meskipun kita salah jalan, salah lalaki ronai, lalas salewe ola, dena langsung na hukuki fong Allah Ta'ala, dena langsung napakan neki hukuman. Andai kata begitu kita salah langsung na hukuki fong Allah Ta'ala, dena kagak to salama kole bonda lino kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah yang mengajak kita kembali. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, kembalilah kepadaku. Pada cengi alemu, kau tinggalkan dunia ini, benahi alemu, apa yang kurang bagi kamu pada cengi. Saya masih beri kamu umur di tahun 2026. Pada cengi. Yero mapura laloe makade andre gurta tutu ni batu maleva. Salah ini yero numajai, kita membuka lembaran baru, buka pada kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam hadis kursi disebutkan, nereko yero ataku. Saya tidak tahu ini Pak, betapa rahmatnya Tuhan ini kepada kita. Isa taqarraba abdi minni, dalam hadis kursi disebutkan, nereko madepe ataku koya sijaka, maka Allah mengatakan madepe aku ataku sirepna. Nereko madepe ataku koya sirepna, maka ia apa namanya sahasta, ya kumadepe ataku sahasta, maka ia sirepna. Betapa Tuhan mau mengampuni kita. Bahkan dalam hadis kursi itu, ya kumalawan nyataku juga koya, maka saya lari menuju kepadanya. Ya Allah, betapa maha kasihnya Tuhan ini. Bahkan ada Pak doa dalam Al-Quran itu, ya kufikiri ki ya rofarelo doang dia nalak kelang. Saya beri ilustrasi begini Pak, misalnya pegawai ki atas atap Pak Bupati, napa mengolok ki Pak Bupati aja kasih taleka jama-jama muawara ya tona ulewet TV, maka ada Pak Bupati arat temu iko melo mangatoro-atoro. Pak Bupati bajana sanga dewe upacara tawede kagaga ada pengeka Pak Bupati Pak Bupati ya aku mengakatekan atau pumolo 2 juta kadang pengeka nole maka depan Pak Bupati pasek dah ini gaya pegawai kurang ajar sama pakai paling ini juga giliran. Di dalam Al-Quran Pak, Allah mengizinkan kita berdoa begitu. Rabbana la tu'azna inna sina wa akhtana. Nareko tak salah ka, nareko tak keluma ka, nareko engkau kedetan sejenanya tak dampeng ka pun. Allah yang mengajarkan kita berdoa seperti itu. Minta ampun. Ya kuyurna meloi bagi kepada tarufa tahu. Jangan pada salama. Pak Bupati ya kotoli karena diujoka tak dampeng ka Pak Bupati. Agak apa ini? Apa ini kurang ajar ini orang. Narikong ka matu jama-jama Pak Bupati, kita surungkan na diujame tak dampeng ka Pak Bupati ya.
Ini sebelum kita salah, Allah sudah memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah bersedia menyiapkan dirimu salah hilang. Allah masih menerima seperti itu. Sekaligus si tongat-tonganna yewi istighfar deh. Bukan saja takarrub kepada Allah, tapi bagian dari proses pengembangan diri. Tabe, istighfar ini mengakui kesalahan sebagai proses pengembangan diri. Maksudnya apa? Ya koto istighfar berarti yakui kesalahan tak, yakui kekurangan tak. Yakui kekurangan tak tentu menjadi pemikiran agak pun melu pada ceni. Tapi yakun ka tahu mabela ko boleh istighfar mabela ko boleh meluat dan pengertian Allah Ta'ala, berarti dia tidak mengaku bersalah. Yakun dia mengaku bersalah agak kan melu pada ceni. Yakun ka to dena istighfar sedih membawa jamana. Agami zamana mencari kambing yang berwarna hitam. Berarti tahu miti salah. Tapi nareko coba evaluasi diri kita. Apa yang harus kita benahi? Ya kuarekan si materita dena gagal ruang melok minta kekurangan tahu. Contoh, saya ambillah contoh diri saya. Saya berefleksi. Pak Salman, kamu itu alumni pesantren. Iro alumni pesantrennya, maka si bahasa Arabna mantap bahasa Inggrisna. Pak Salman, maga nih kok bahasa Arabmu, maga toni bahasa Inggrismu. Saya merenung. Ya ku yoro fikiri ki Pak, de naga kesempatan untuk melo mita warna botak. Pak Salman, kamu itu mengajar sebagai widya suara, biasa mulati tahu dakwah. Caranya berdakwah supaya orang tidak ngantuk begini. Nek kok dakwah kok itu kan nama tin romana tahu. Ini menjadi renungan bagi kita. Ya punya ruwit kiri Pak, dia agak ruang untuk melo minta kekurangan tahu. Dia agak ruang melo minta janggona pada buraneku mahute nih gamane. Ya, apa? Saya sendiri belum selesai dalam hidupku. Ada banyak kekurangan yang harus saya benahi. Pak Salman, engkau biasa melatih orang menjadi penulis. Ada namanya karya tulis ilmiah. Pertanyaannya, kok Salman siaga nih karyamu? Supaya orang punya kemampuan menulis, saya biasa iktibas ayat. Para peserta rajinlah menulis. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Wah, janganlah sekali kalau mati kecuali kau jadi penulis. Pertanyaannya, siapa nih kok karyamu? Kalau saya berefleksi seperti itu Pak, dena gaga ruang minta kekurangan tahu ini menibasi pikir dalam konteks kekurangan seperti itu tadi, bukan berarti amar ma'ruf nahi munkar ya. Kongka atau boto ya tentu perlu kita. Tetapi inilah proses pengembangan diri. Sama dengan tabe. Entah ada sana nabi tak. Saya menurut hemat saya ini punya apa namanya ini? Punya ijaz. Rasulullah mengatakan, tuba, beruntunglah orang liman sagalahu aibu anu yubinas. Beruntunglah orang karena dia membaca kekurangan dirinya, tidak ada lagi ruang untuk membaca kekurangan orang lain. Ini bawa pulang ini Pak. Tuba liman sagalahu aibu anu yubinas. Beruntunglah orang karena selalu membaca kekurangan dirinya, maka dia tidak punya kesempatan melihat kekurangan orang lain. Yang selalu kita benahi, maganiro sampai jam peniku, maganiro sampai jam tahajudku, maganiro sampai jam duhaku, maganiro baca korakku, maganiro sikiri-sikiriku, ya minero si mata fikiri ke bawah sehingga kita tidak punya ruang untuk melihat kekurangan orang lain. Inilah sesungguhnya bagian dari taubat itu. Lagi-lagi tidak lama lagi Ramadan. Tabe agak bedana puasa wajib si bawa puasa sunnah. Di mana letak bedanya? Puasa sunnah si bawa puasa wajib. Ada yang mengatakan kalau puasa wajib Ramadan gitu.
Ya kok puasa sunnah di luar Ramadan? Wah, tidak. Ada juga puasa wajib bisa di luar Ramadan. Misalnya kalaiwe, misalnya nasare bisa. Yang membedakan Bapak Ibu, yang membedakan adalah ya kok puasa sunnah wedi nianna dena benih. Wedi dena benih niai. Jadi misalnya begini. Nabita biasa ya kuburan masuk pada subuh. Pura masuk pada subuh. Rewa bolana ngatanya Aisyah, adakah sesuatu yang kita bisa makan hari ini? Aisyah mengatakan, suruh Allah Ta'ala deka. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya puasa. Tapi dia pura Mandre Sanggara. Kuburan di Mandre Sanggara tentu dia dia. Kalau puasa wajib, apa hadisnya itu? Man la yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama la. Nigi dena benih niatna, maka dia gak puasa baginya. Maka puasa wajib itu harus bermalam niatnya. Nanti sehingga kok ramalangi biasa itu antara salat witir 2 rakaat dengan pertama biasa gora kate agak gorana pada nyaki mau puasa baja. Guratonya naik saliwa kude cawi. Mengapa harus bermalam niat, Pak? Makin awadi bermalam niat. Disitulah yang disebut adalah perbaikan berkesinambungan. Nanti kita amalkan ini di bulan Ramadan. Perbaikan berkesinambungan. Bagaimana cara jalannya? Itu. Jadi narikuma puasa nih hari pertama. Puasa nih hari pertama. Salah saya ini puasa tak. Waninna nyani ma puasa. Uniakan ma puasa baja. Perlu karena Allah. Sambil mengevaluasi puasa yang kita lakukan tadi. Puasa aku megalade diskon nah. Mak beli nak, mak gosip nak, kamata-mata di mataku. Berarti mega diskon nah. Banyak kuda cawi, mak puasa kak. Semua tadi diskon-diskonnya itu saya perbaiki. Jadi niat makin malam ini berpuasa sambil akan memperbaiki puasa kita besok. Bajanna niat sikit. Niat lima puasa baja sambil betul. Dena wa gosip onna tapi mancaji pendengar gosip kasih. Berarti diskusi do cilewe. Baja kuda cawi ma puasa ka baja dena wa gosip de tono yang telinga gosip. Pada ceng sih. Bajanna niat sikit. Ma puasa baja sambil mengevaluasi. Mungkin yang puasa ini pegawai seperti saya. Betul onai dena wa gosip de tono yang telinga gosip, tapi boleh ka masuk pada subuh mataruka matinro. Ya mani woto melo mani loro. Pura si loro matinro sih kak. Ya mani woto melo mani asara. Puasa tinro mah onai. Mungkin karena hari Sabtu atau hari Minggu. Maka ketika kita niat lagi, perbaikan lagi. Besok saya puasa, dena watinro, dena namega tinroku. Perbaikan berkesinambungan. Bayangkan Bapak Ibu, 1 bulan kita selalu benahi diri. Selama 1 bulan kita mau perbaikan berkesinambungan. Pertanyaannya, yakumage na turu Lailatul Qadar. Apakah di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Ulama mengatakan turunnya Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan. Magina di akhir Ramadan na turu, sabab memang layani datangi Lailatul Qadar. Sabab mapakro carata online perbaikan berkesinambungan. Dena baja ibanahi lewe, agak kurang, agak melu pada cengi, agak melu banahi, agak melu tingkatkan. Itulah yang selalu kita lakukan sehingga di akhir Ramadan ini, di akhir Ramadan kita sudah layak didatangi. Itulah makna istighfar itu tadi. Selalu menjadi salah satu kunci. Dan itu poin kedua. Dan yang terakhir singkat poin terakhir ini. Tadi poin kedua ini megaja, ada orang yang terakhir ini ada juga orang yang baik, Pak. Ni tanabita nigaro angkato matana kuelei mengalek korawengi.
matana si mengala si niga yaro adalah orang-orang seperti kita semua. Apa itu? Orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi. Makanya jadikan karakter kita karakter memberi, karakter memberi. Saya ingin menutupnya ceramah kita pada malam hari ini dengan sebuah kisah pendek. Engkau tahu Bapak Ibu, melok mendrek ku keretewe trans apa namanya itu, yang kalau di Jakarta itu ada Transjakarta, bis Jakarta. Begitu dia naik, tepat ada naik safatuna. Loloknya tuh, kako yang Transjakarta itu dewa di kimakada kiri, aku tuh halte nah, napal lepang. Waktu nak ada na safatuna, tepat, ya rosep dewe, safatuna sualewe, nabiat toy, nabiat makutana nih, sida pena, magi tabuangi safatuta. Maka deh, namo taro ye safatuku, deto naga gunana, aga gunano taro ye safatuku, deka gunana, siwali. Saya jatuhkan ini, mudah-mudahan ada orang yang bisa mengambil ini, mudah-mudahan naruntut toka si kor haltawe, wadengin nafake. Apa pesannya Pak? Tabe ya korewa ki bolata, tolong buka-buka lamarita, napa malah ki dos indomina, tapi pede mega dos indomi pede makasingi, agero tai tani wajuta, engkau mana mapulo toni dena katawake, tawren ni tahu kasih. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Ulama berkata, jangan dikira namoyer waju bakasta melo taberang deto nagoda ki setan. Angkani ya waju prajabatata melo pensiuni, engkau mau waju prajabatata. Alen ni tahu makasih mau tapi beta ni dia nak pakai, maka dah setangi lo kok materangi aja, siapa tahu matu pensyuko wadi ko madara wadi si mau pakai madara. Iya di taruh sih. Iya, sehingga ada orang sularana modelnya Romai Rama kamu bikin bolana waju Golkarna masanya harmoko. Kenapa itu? Karena memang ini Bapak Ibu, untuk memberi itu memberi bukan zona bebas godaan setan. Jadi kita lihat bahkan ulama mengatakan kalau ada baju yang tidak lama kita tidak gunakan itu kasih orang, karena dia pakaian itu akan berdoa. Dan tentu kalau kita tidak gunakan ya tentu doanya tidak baik. Kita kasih orang, kita berderma kepada banyak orang. Sekaligus ini tentu memberikan nasihat kepada kita bahwa dengan berdharma itu ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seluruh pergerakan kita akan bernilai ibadah jikalau kita niatkan memang untuk berdharma di atas dunia ini. Saya kira itulah yang menjadi pengajian kita pada kesempatan ini. Sebagai poin yang kita ambil pada kesempatan ini ada 3. Yang pertama, tolong jangan berpisah dengan doa. Allah bersedia menerima doa-doa kita. Kalaupun doa kita tidak diterima di dunia ini, maka yakin kita dapat balasan di akhirat. Ada orang nanti dibagikan pahalanya ke pahalana sepajata, ke pahalana posata, ke pahalana hajita. Engkau tahu heran, makin engkau pelakunya ada nak kufegawi, dijawab oleh malaikat, itulah doamu dulu di dunia yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada ruginya Bapak Ibu berdoa. Yang kedua adalah mari setiap saat kita mengevaluasi diri, mari setiap saat kita bermuhasabah. Apalagi di awal tahun baru ini, jadi jangan tolong jangan lagi diperdebatkan antara tahun baru Hijriah dengan yang lain. Tahun baru nak Kristenge untuk muamalah tentu sudah tidak jadi masalah. Tapi ula siaga tak terima gaji, ula Muharram ke Safar atau Januari Februari. Januari Februari ya kan? Ini panitia masjid sudah dapat jadwal khutbah Jumat kan? Apa siklusnya? Siklus Januari. Jadi sudah itu persoalan muhasabah. Jadi mari saya ingin mengatakan, mari menjadikan muhasabah apa yang kurang di tahun 2025 kita jadikan momentum Isra Miraj ini sebagai bagian mengevaluasi diri. Dan yang ketiga tadi, mari menjadikan karakter selalu memberi, selalu menolong orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang lah tadi yang menanam kalau pagi dan panen
di sore hari. Sekira demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hamdan naimi hamdan syakiri hamdan yuafi ni'amahu wa kawi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asim sultan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayat kama nawwartal arda bi nuri syamsi. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ifsal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghadina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa aqrinna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.